Mau cari mobil yang bisa buat keluarga dengan nuansa formal, dinamis, eksklusif serta kemewahan tiada tara? Alphard solusinya. Balik lagi sama aku Feby Nason dari tim Bintang Auto. Dan kapanpun dimanapun kalian berada, aku harap kalian selalu happy, selalu bahagia ya teman-teman. Dan seperti biasa, aku pengen review mobil yang katanya sih Avanza-nya orang kaya. Tapi ini di sini udah ada yang nungguin aku dari tadi, Alphard-nya. Alphard ini adalah 2,4G Automatic Transmission 2012. Nah, kita lihat yuk layout classy-nya si Alphard ini. Nah, di sini aku pengen bahas langsung headlampnya. Headlampnya itu dilengkapi dengan proyektor dan juga halogen. Dan di sini ada fog lamp dan lampunya ini luar biasa, fungsinya masih seperti normal. Nah, terus kita langsung move ke tengahnya. Di sini ada grill istimewanya si Alphard. Kalau orang kan banyak nih bingung bedain Velfire sama Alphard. Nah, tapi si Alphard ini punya perbedaannya ya banget di grill, karena grillnya dia itu lebih formal, dinamis dan classy-nya tuh dapet gitu teman-teman. Nah, jadi kalian bisa langsung ya lihat perbedaannya di grillnya. Jadi kan nggak perlu bingung-bingung lagi. Dan di bawahnya ini kita langsung ada dapat 2 sensor. Dan aku pengen nunjukin ke kalian satu hal juga. Jadi kita ada 2 lubang di sini gitu ya. Dan ini bakal membantu kita kalau amit-amit nih si Alphard-nya mogok, terus jadi kita bisa banget gitu ya pasang alat ini, terus nanti bakal bisa bantu ditarik gitu sama yang lainnya gitu. Jadi ini sangat Alphard ini udah eksklusif banget dan dia langsung mempersiapkan segala yang bakal menjadi problem, tapi dia udah pasti nggak bakal problem sih teman-teman. Jadi kita langsung move ke belakang yuk. We are forever learning, one step at a time. Guys, di sini aku udah di belakang dan kita bakalan bahas di layoutnya dulu nih. Kalian bisa lihat classy sih kalau aku bilang. Dan di sini ada stop lamp ya, gitu ya teman-teman. Ya, kalau misalkan kalian rem, ini juga bakal nyambung ke sini gitu ya. Kalau kalian berhenti gitu, itu bakal nyala lampunya. Nah, di sini ada lampu mundur. Jadi kalau misalkan kalian mundur, itu bakalan langsung dia berwarna. Nih ada kita mau langsung tes, gitu ya. Kalian bisa lihat nih. Gila, masih cakep banget warnanya teman-teman. Dan semuanya masih berfungsi dengan normal. Jadi bisa kalian lihat sekali lagi. Oke. Nah, di sini aku mau bahas juga tentang emblemnya seperti biasa. Nah, emblem Toyotanya masih clean, terus juga Alphard-nya G-nya ya. Dan di sini juga ada lampu teman-teman, lampu plat tentunya, aku buka ya. Nah, ini juga ada lampu untuk mundurnya ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau kalian mundur gitu. Dan setelah kita buka, waduh, ini kebetulan aku naikin dan karena sebenarnya bagasinya nggak begitu luas ya teman-teman. Tapi kalau misalkan emang kalian pengen bawa barang banyak-banyak ya beli pick up lah ya teman-teman. Jadi ini khusus buat kalian. Jadi kaliannya PW nggak perlu desak-desakan sama barang. Di sini aku mau turunin juga dulu. Jadi aku turunin ya teman-teman. Di sini itu nih. Jadi Alphard ini diturunin. Ini bagian slide ketiganya. Nah, jadi slide ketiganya ini ya masih gila, bahannya tuh semuanya masih kulit semua nih teman-teman ya. Masih masih seperti baru kalau aku bilang. Ini armrestnya nih, jadi ini masih kece banget nih, ada sliding jadi kalian nggak perlu ribet-ribet mau maju mundurinnya. Terus kalau mau lipat lagi juga gampang. Dan tapi ini biasanya memang orang-orang penting yang pakai Alphard ini teman-teman. Apalagi kalian kan adalah orang-orang penting aku, makanya aku rekomendasikan untuk membeli Alphard. Kita move dulu ke bagian tengah, habis itu kita masuk. Guys, di sini ada spion gitu ya. Spionnya ini warnanya sama mobilnya, hitam metalik, dan sini ada sen spionnya. Dan mobil ini ya keyless dianya itu gitu. Kalau aku bilang sih aku suka banget sama desain keynya karena jadi klasik banget sih emang. Terus oke, di sini emang ini kalau kuncinya kayak gini teman-teman, ya ini bisa dibuka juga dari sini. Cuman aku pengen nunjukin kalau di sini juga bisa buka ya teman-teman.
Nah, jadi aku mau masuk, kita langsung bahas ke tempat drivernya. Oke guys, di sini aku udah masuk. Kita nyalain dulu ya mobilnya karena biar dingin juga ya mobilnya. Karena udara di luar ini agak hot juga teman-teman. Jadi biar aku enak juga. Langsung dapat udara segar nih teman-teman. Dan juga jangan lupa ngatur kursinya kalian gitu ya. Nih, aku mau naikin. Jadi ini sebenarnya termasuk woman friendly ya teman-teman. Jadi ini woman friendly banget kalau misalkan kalian kurang tinggi gitu ya, ini nggak perlu kalian tambah-tambahin sofa bantal-bantalan lain-lain gitu. Jadi cukup bisa langsung ada tombol ini, mau turun, mau naik bisa. Oke. Nah setelah ini aku langsung mau bahas ke layout sebelah kanan. Bukan sebelah kanan sih, pintu driver seperti biasa. Ini ada memory setnya teman-teman, jadi kan nggak perlu setting yang ribet-ribet. Kalau misalkan nih contoh suami kalian mau yang di 1, kamu yang di 2 gitu ya. Nah jadi itu kan enak, nggak perlu settingnya setiap kali naik harus setting lagi. Ini kan udah ada memory setnya. Nah terus di sini ya ininya soft touch ya teman-teman ya. Nih lembut banget sih. Terus di sininya hard touch ya. Dan ini kita langsung ke bawahnya sini, handlingnya itu kok bisa aku bilang sih chrome ya termasuk. Dan di sini itu kayak sebenarnya mirip panel wood tapi dia lebih classy banget. Aku nggak tahu ini jenisnya lebih ke wood atau bukan gitu ya. Tapi ini membuat kayak kalian ngerasa di hotel lah aku bilang. Dan di sini aku langsung bisa ada ya untuk elektrik ininya. Ini aku coba buat turunin dulu. Ini automatic semuanya ya power window-nya. Dan ini aku mau liatin ke kalian tuh. Kalau misalkan electric mirror gitu ya, jadi kalian nggak perlu atur-atur kesana lagi. Kalian udah bisa atur dalam mobil. Nah setelah itu bagian sini ya cuman ada seperti biasa sih, cuman di sini ada tambahannya window moonroof lock. Jadi kita kan ada moonroof ya teman-teman, bakal aku tunjukin juga. Dan ini ada lock semua doornya juga, dan ini buat all auto untuk power window. Kita move ke bagian sini, itu ada aku bilang sih istimewa banget. Jadi kan bisa kalau misalkan yang di bagian ini lightnya itu terlalu terang bagi kalian, kan bisa turunin loh. Jadi dia ada volumenya, bisa paling rendah tuh lihat, kalian bisa lihat banget itu nggak nyala ya gitu, tapi bisa kalian terangin bisa sampai 8 kalau di sini. Dan di sini ada auto tripnya juga, dan sini ada sensor, terus juga ada lighting room untuk di atap bagian sana plafon, dan ini ada sensor parking di sini, engine start stopnya juga di sini teman-teman. Dan ini ada untuk nanonya, jadi nano itu untuk bunuh-bunuh virus ya yang di udara gitu. Dan ini nih family friendly banget ya kalau bagi aku, karena di era covid kayak gini, di pandemi kayak gini, ada nano di dalam mobilnya itu sangat membantu sekali teman-teman. Jadi kita safety di mobil, apalagi kita kan keluar masuk terus kan. Dan di sini ya ada autonya juga nih, ada tombolnya. Nah setelah itu di sini aku mau bahas tentang steeringnya. Steeringnya itu masih kece banget. Di sini juga kulit jeruknya masih oke. Dari tahun 2012 sih, wajar ya. Kalau misalkan emang ada gimana-gimananya. Di sini ada display. Displaynya itu bisa kita ganti di sini menu-menunya. Ada current-nya, average-nya, kilometer, after refuel-nya, cruise range-nya gitu ya teman-teman. Dan counter cruise-nya juga ada di sini. Nah setelah itu aku mau move ke bagian tengah gitu ya. Kita juga bisa lihat ada head unitnya. Head unitnya itu udah dilengkapi, menurut aku ini cukup modern karena dari 2012 ya. Ada bluetoothnya, ada audionya, ada telepon juga ada, map juga ada, dan ada pilihan kalian bahasa atau English. Jadi kalian mau pakai bahasa Indonesia juga bisa, mau pakai bahasa Inggris juga bisa, dan itu bebas terserah kalian. Ini masukin disknya juga di sini ya, semuanya oke banget ya. Dan di sini ada tempat penyimpanan gitu ya, mungkin kalian karcis, koin-koin di situ oke. Dan di sini ada temperatur untuk passenger, bisa beda sama yang temperatur di driver. Di sini ada kalian mau hembusannya berapa gitu ya. Dan di sini ada tombol front dan rear gitu ya teman-teman. Rear di sini itu berguna untuk defogger yang di belakang. Jadi kalian bisa nyalainnya di sini gitu. Jadi untuk menyalakan defoggernya. Dan di sini ada mode yang lain gitu ya. Autonya gitu, kalian mau AC-nya itu hembusannya kemana aja. Off-nya di sini. Kalau mau nyalain juga AC-nya di sini. Dan di sini ada sensor passenger-nya pakai seatbelt atau enggak teman-teman ya. Yang lainnya hampir sama seperti mobil lainnya. Dan di sini aku mau lihat nih, ini ada tempat penyimpanan tambahan. Di sini juga ada tempat penyimpanan tambahan, ada buat plug-innya ya. Nah terus di sini
bahas tentang transisinya juga masih oke banget teman-teman, masih responsif. Dan di sini ada yang paling penting di Alphard itu keamanan kalian, karena dia mengutamakan sekali keamanan kalian itu. Di sini ada airbagnya teman-teman, di situ juga ada airbagnya, di sini ada airbagnya. Di mana lagi coba kalian dapat ketemu di mobil yang SRS curtain airbag ya? Itu kanan kiri loh teman-teman, dan juga nanti sepanjang sini tuh sebelah kiri setahu aku juga ada airbagnya. Setelah itu kita buka nih ya, ini tempat penyimpanannya. Di sini kita kebetulan ada nyimpan buku panduan ya. Buku panduannya itu cukup banyak si Alphard ini, teman-teman, lengkap banget. Jadi kalian bisa banget buka gitu ya buku pedoman miliknya, karena aku bilang sih penting banget untuk mengetahui mobil kalian itu lebih spesifiknya seperti apa. Tapi kalau kalian males nih buka buku ini gitu ya, kalian bisa nonton video ini sampai akhir. Dan tentunya aku mau sebelum move ke belakang juga nih, ini ada tombolnya teman-teman untuk yang untuk sorry kepencet. Nah di sini ada armrestnya ya teman-teman. Ya ini armrest juga ya. Di sini kalian nggak perlu yang ada klik-klik di sana. Di sini ada tombolnya. Tuh, ini untuk maju mundurnya teman-teman. Bisa kalian lihat nih. Kelihatan nggak sih? Nah ini bisa kelihatan ya. Nah, oke. Dan semuanya masih enak banget. Kulit jeruk semua. Kita move ke baris kedua. Jadi tadi itu aku nggak buka sendiri gitu ya, jadi ini dibukain dari dalam, dan ini juga aku nggak tutup sendiri. Ini bakal bisa dari depan yang tadi aku bilangin. Tuh, gila ngartis banget. Jadi kayak apa ya, kalau kalian capek udah tinggal tidur aja, habis tuh dibukain, habis itu ditutupin, kan nggak perlu capek-capek gitu ya. Nah aku pengen bahas dulu layoutnya, pintunya gini. Jadi di sini ada horden, di sini ada handling, terus juga ada AC. Kalian mau arah semburannya kemana tuh? Terus juga mau kalau misalkan kedinginan pun tinggal tutup aja. Di sini ada lampu baca. Aku suka banget sih lampu baca gitu ya. Terus juga di sini ada speaker, ada handling lagi gitu ya, handling di mana-mana. Dan ini handlingnya juga yang untuk sliding door ini dilengkapi dengan chrome lagi. Dan ingat ini semuanya udah auto teman-teman. Cuy, auto semua cuy. Terus juga ada cup holder lagi gitu ya, seperti tempat penyimpanan. Ada speaker lagi di bawah, dan di sini ada manual seatnya ya. Jadi kayak kalian ada apa ya, detail-detailnya itu dikasih tahu, ada tata caranya di sini. Tapi ada bahasa Inggris dan bahasa Jepang kalau aku tidak salah. Dan di sini kalian bisa tarik di sini nih. Ini untuk kaki kalian, demi kenyamanan kaki kalian gitu ya. Dan di sini juga ada tombolnya teman-teman. Di sini aku ada tombol tuh. Jadi dia ini kalian dua-duanya tuh nyambung gitu nanti gitu ya. Jadi kayak cuy, rumah sendiri cuy gitu ya. Berasa kalian nggak perlu punya rumah, udah punya mobil Alphard, kayaknya udah serasa di rumah teman-teman. Dan di sini kelebihannya lagi nih, tuh ada cup holder lagi gitu untuk minuman gitu kan, juga nggak perlu capek-capek. Ini ada tempat buat tablenya ya, jadi kayak kalian makan apa kayak gimana, ini kayaknya guncangannya juga nggak berat gitu. Jadi kayak misalkan mobil ini udah kenyamanannya, keamanannya pol banget, jadi nggak bakal kalian takut nih kalian makanan taruh sini aja dia nggak bakal tumpah gitu teman-teman. Sini sama sih gitu ya kelebihannya di sini. Dan ini aku nggak ini juga tuh, ini bisa mundur lagi gitu ya kebetulan. Nah gila coy, jadi buat maju mundurnya juga udah eksklusif banget. Mobil ini yang paling top sih kalau aku pribadi. Aku suka banget sama Alphard kayak gini ya. Jadi siapa sih yang nggak suka sama Alphard ya, tanda tanya lagi deh. Di sini juga ada untuk maksimum 4 kg, jadi kalian bisa angkut gitu ya, buat barang taruh di situ udah pol. Jadi keren banget mobil ini, udah kayak apa ya, udah kayak di pesawat teman-teman kalau aku bilang. Oke, ini aku coba liatin kalian ke layoutnya ya. Gila coy, ini pilot seat nih coy. Terus juga ini tuh seat beltnya nyaman banget sih, jadi kalian nggak berasa dan nggak narik-narik dari sini ya. Dan aku pengen nunjukin hordennya juga nih ke kalian. Jadi kalau misalkan kalian takut panas gitu ya, mungkin kalian
hampir. Jadi nih, jadinya kan kayak nyaman tuh, kan nggak perlu pakai penutup mata lagi, tapi emang udah gak ada sinarnya gitu loh teman-teman. Dan ini pun juga sunroofnya moonroofnya dia ini tuh, jadi emang udah gelap-gelapan terserah sih. Dan ini ada open dan close-nya juga di sini ya gitu. Jadi di depan ada, di sini juga ada, dan ini udah auto juga teman-teman. Di sini aku close lagi ya. Nah terus di sini ada untuk roomnya juga. Nah, ada modenya untuk temperatur. Di belakang ini kalian mau sedingin apa. Kalau aku pribadi temperaturnya aku suka yang dingin-dingin, teman-teman. Jadi udah anget, udah gelap, dingin lagi. Terus udah deh tinggal nonton Netflix kayak di sini. Di sini aku mau nunjukin ke kalian kalau aku muat lewat sini. Jadi kan nggak perlu buka-buka atau misalkan ya emang lewat sini sih gitu. Nah, jadi tada. Ini aku nggak turunin ya. Jadi kalaupun emang diturunin nanti enak juga sih. Aku turunin ya. Aku coba turunin ya biar kalian bisa tahu juga kalau di sini tuh nyaman banget. Kayaknya nggak ada yang lebih nyaman lagi deh daripada baris ketiganya Alphard, mobil-mobil lain. Kalau bagi aku ya, nih gila coy, luas banget. Terus juga ini enak semua sih gitu ya. Untuk ini ada armrestnya. Jadi kayak baris ketiga biasanya nggak bakal ada armrest cuy. Tapi di sini di Alphard itu disediain. Nah, yang aku kasih tahu nih ke kalian, ini ada SRS curtain airbag, itu kanan kiri. Jadi keamanan kalian sampai baris ketiga pun terjangkau. Jadi kan jangan takut-takut, dan itu yang makanya aku bilang Alphard bisa jadi pilihan kalian untuk kenyamanan kalian di keluarga, entah kalian untuk bisnis atau kayak gimana juga, itu semuanya bisa di Alphard ini. Jadi AC-nya juga kanan kiri ya, lampu baca juga sampai kanan kiri, handling semua aman tuh, sampai horden juga dilengkapin semuanya. Seatbelt juga, gila, gak ada yang kurang dari Alphard. Udah kayak orang kaya belum guys, karena mentang-mentang di Alphard. Tapi guys, kenapa sih kalian harus beli Alphard ini? Ya, conclusionnya adalah gitu ya, jawabannya, answernya adalah di sini. Kapan lagi kalian dapat mobil hanya 300 jutaan aja tapi udah dapat pilot seat? Gila coy, kan udah dapat keamanannya lengkap, juga semuanya lengkap gitu ya untuk keluarga kan. Kalau emang ada budget 300 juta, kan aku bilangnya sih langsung aja beli Alphard, nggak usah neko-neko lagi, nggak usah mikir-mikir lagi. Mumpung juga jangan lupa belinya itu harusnya di Bintang Auto, karena mumpung kita lagi stoknya ada gitu loh teman-teman. Jadi tunggu apa lagi? Aku bilang sih gak usah mikir-mikir kelamaan, takutnya nanti kalian hilang nih, mobil udah keburu dibeli sama orang ya. Kalau udah kayak gitu kita udah nggak bisa lagi nih, masa mau kita angkut lagi khusus kalian, kan nggak mungkin. Oke, dan jangan lupa follow Instagram kita, subscribe YouTube kita, like, komen gitu ya. Jangan lupa tekan loncengnya agar langsung dapat notif kalau aku update gitu ya teman-teman. See you langsung di mobil selanjutnya. Sampai jumpa.